Hai, welcome back to my YouTube channel. Ada yang berbeda kali ini. Saya rekamannya di luar, di teras. Jadi kalau ada motor lalu lalang harap maklum, karena ini lagi suasana santai. Besok mau Lebaran. Jadi sebenarnya mau malam kemarin ya ngerekamnya. Cuma karena ya sibuk buat ngurus Lebarannya dan ya banyak lah, jadi bisanya ini pun ngejar untuk rekaman sore Sabtu sebelum besok Lebaran, karena saya sudah janji kepada kalian untuk membahas materi selanjutnya, yakni outline. Jadi apa itu outline dan bagaimana penulisan outline yang benar? Benar-benar sih penulisan outline versi saya, yang semoga saja ya memang sesuai dengan kalian juga. Oke, tonton terus kelanjutan videonya sampai habis. Jadi, apa itu outline? Outline adalah kerangka karangan materi-materi yang sebelumnya sudah saya kasih, yaitu premis dan sinopsis, itu menjadi satu rangkaian ke dalam outline. Nah, tapi setelah premis dan sinopsis, di dalam outline juga terdapat beberapa hal yang perlu kalian siapkan atau kalian tulis. Jadi di dalam video ini akan saya jelaskan dengan ringkas, dan nanti mungkin akan saya bagikan sedikit contohnya di deskripsi. Jadi apa yang harus kita tulis setelah ada premis dan sinopsis? Tentunya genre atau tema. Tentukan dulu cerita kalian genrenya apa? Romance, science fiction, atau fiksi ilmiah, atau cerita horor, atau cerita fantasi. Pilih sesuai dengan yang ingin kalian kembangkan dari premis kalian tersebut. Nah, jika sudah masuk ke genre atau tema, selanjutnya adalah melangkah ke setting. Settingnya di mana? Ceritanya bercerita di dunia nyata kah? Atau di dunia paralel? Atau di negara manakah? Nah, itu di situ kalian tulis di setting. Itu untuk setting latar tempatnya. Kalau untuk setting waktunya juga kalian bisa menuliskan di masa sekarang kah, atau di masa lalu, atau di masa depan, atau malah di antara masa. Ini kalau di antara masa begini berarti kalian membuat cerita tentang time travel. Ya, masuknya ke fiksi ilmiah. Nah, jika sudah setting juga kalian tetapkan, maka kalian akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu alur atau plot. Alur atau plot itu ada 3 jenis. Nah, 3 jenis. Yang pertama, alur maju. Alur maju itu berarti ceritanya dari awal si tokoh sampai permasalahan akhirnya. Nah, itu si tokoh akan mengalami alur yang lurus maju terus. Tapi ya ini kan alur. Tetap ada terjadi masalah di dalam ceritanya, nggak hanya lurus atau datar aja gitu. Terus yang kedua adalah alur mundur. Nah, ini biasanya diceritakan hampir mendekati ending dulu di awalnya. Jadi di awal bab itu dia membuat cerita yang hampir mendekati ending, namun digantung endingnya, tidak dikasih tahu, dan baru dia mulai dari sebelum kejadian itu terjadi. Nah, ini banyak film-film yang mengaplikasikannya, termasuk cerita saya juga yang Azlan, cerita tentang detektif, itu menggunakan alur mundur. Jadi dari kejadian terakhir dulu, hampir klimaks, baru masuk ke permulaan sebelum kejadian klimaks tersebut. Nah, yang ketiga, alur campuran. Alur kecampuran itu alur maju mundur itu digabung. Jadi biasanya kalau dalam cerita romance itu ada flashback.
Ya, itu kalau ada flashback, berarti cerita kalian termasuk ke alur plot campuran. Nah, kalau misalnya kalian menulis fiksi ilmiah tentang time travel, maka itu juga termasuk dalam alur campuran. Karena sudah pasti di dalam cerita time travel kalian itu akan ada alur maju dan ada saatnya mundur kembali ke sebelumnya. Nah, seperti itu. Oke, setelah alur ada apa lagi? Setelah alur tentunya kita masuk ke tahap penokohan. Nah, di sini yang saya bilang sebelumnya di saat premis, kalian harus menentukan siapa tokoh kalian, namanya siapa, umurnya sedetail mungkin. Nah, maksud saya adalah untuk dijabarkan di bagian ini, di penokohan. Di penokohan ini kalian tulis tidak hanya si tokoh utama, tapi si tokoh pembantu yang ada, tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita kalian. Baik itu sahabatnya si tokoh utama, atau tokoh antagonisnya, itu kalian tulis semua, detail-detailnya juga, termasuk nanti kalian tulis di dalamnya keterkaitan antara tokoh. Jadi keterkaitan antara tokoh A dan tokoh B apa, dan di dalam cerita itu mempengaruhi apa hubungan mereka, seperti itu terus. Jadi misalnya ada 10 tokoh, berarti kalian jabarkan ke 10 tokoh itu, mulai dari umur, nama, terus ya apa saja detail yang ingin kalian tambahkan di dalamnya, itu kalian tulis. Kayak hobinya, ketidaksenangannya, termasuk pekerjaannya. Nah, itu kalian jabarkan. Terus jangan lupa keterkaitan antara tokoh satu dengan tokoh yang lainnya. Lebih pentingnya ini keterkaitannya dengan tokoh utama. Jadi kalian bisa menambahkan keterkaitan tokoh pembantu satu dengan tokoh pembantu lainnya, tapi lebih utamakan, maksudnya jangan sampai keterkaitan dia dengan tokoh utama nggak ada. Nah, jadi ingat ya, penokohan, terus keterkaitan mereka. Terus selanjutnya apa lagi? Selanjutnya setelah penokohan, kita buat per bab. Nah, jadi di sini kita buat, misalnya ada 30 bab dalam cerita kita. Jadi kita tulis dari bab 1, tapi intinya aja ya, ingat, sama kurang lebih kayak penulisan sinopsis, tapi sinopsis kan di dalam bentuk narasi, dan diambil bagian yang pentingnya aja. Masih ingat sinopsis kan? Ya, kalau masih ingat, seperti itulah. Tapi kita di bagian ini nulisnya tidak perlu dibuat dalam sebuah narasi seperti sinopsis, tapi tulis aja langsung to the point. Misalnya bab 1, poinnya ada berapa poin di dalam bab itu. Nah, nanti kalian tulis misalnya di awal bab 1, misalnya ada poin 1 lagi, tulis poin 1, pengenalan tokoh. Terus keduanya, apalagi setelah pengenalan tokoh, misalnya pengenalan lingkungan kehidupan si tokoh. Nah, terus baru masuk ke poin ketiganya lagi, ini masih dalam satu bab. Nah, seperti itu. Terus tulis secara detail sampai kalian merasa cukup untuk satu bab. Nah, jika sudah poin-poin yang ada dalam satu bab selesai, kalian lanjut ke bab berikutnya. Nah, begitu terus sampai kalian babnya tamat. Jika 30 bab, berarti kalian akan ada 30 poin, dan di dalamnya terdapat subpoin lagi seperti yang saya jelaskan tadi. Memang agak berat, cuma kalau kalian biasa dan mulai membiasakan diri, itu sebenarnya mudah, tidak terlalu sulit. Malah lebih sulit jika kalian menulis outline di akhir cerita, atau saat cerita kalian sudah ingin dipinang oleh penerbit, atau kalian ingin mengajukan ke penerbit dan penerbit minta outline. Nah, itu kalian akan berat menulis outline. Kenapa? Karena kemungkinan kalian akan lupa detail
di dalam cerita kalian yang harus ada ditulis di dalam outline, ditulis di dalam outline maupun sinopsis. Kalau premis pasti kalian ingat, tapi jika sinopsis dan outline termasuk segala penokohannya, alurnya, tempat, setting waktunya, timelinenya, apalagi kalau ceritanya fiksi ilmiah ya, fiksi ilmiah tentang perjalanan waktu, karena saya juga ada menulis cerita tentang perjalanan waktu, dan itu sangat ribet kalau menulis outline-nya di akhir, karena saya kadang lupa kejadiannya ketika tahun berapa dan mundur ke tahun berapa. Nah itu saya lupa. Makanya ketika menulis outline di akhir, kita mau tidak mau harus membuka kembali cerita kita dan membaca ulang sampai tamat. Lebih efisien mana? Membuat outline atau membaca ulang cerita kita sampai tamat? Nah, kayak begitu. Makanya saya di awal ini menyarankan kalian buat menulis dulu premis, sinopsis, dan outline. Karena agar kalian tidak keteteran di akhir. Itu pun kalau tujuan kalian ingin menjadi penulis yang sebenarnya benar-benar menjadi penulis yang menerbitkan sebuah karya, bukan hanya menulis untuk hobi. Menulis untuk hobi tidak masalah, tapi ya kalau kalian ingin serius, buat outline terlebih dahulu. Saya rasa cukup sekian materi untuk kali ini. Jika kalian masih ada pertanyaan mengenai materi yang saya sampaikan dan masih ada yang bingung, silakan bertanya di kolom komentar. Nanti di deskripsi saya sertakan contoh-contoh poin-poin apa yang tadi perlu di dalam outline. Mungkin tidak bisa banyak ya, karena saya juga baru tahu bahwa deskripsi terbatas hanya 5.000 kata. Kalau sebuah outline utuh yang sebenarnya dimasukkan ke dalam deskripsi itu tidak cukup. Sinopsis kemarin aja itu 5.000 kata. Nah nanti makanya di deskripsi saya akan masukkan poin-poin pentingnya, dan pengembangannya nanti mungkin kalian bisa pelajari sendiri atau bisa tanya saya lagi kok. Oke, jadi sekian untuk segmen Jadi Penulis kali ini, dan kita akan ketemu lagi di segmen Jadi Penulis minggu depan, insya Allah ya. Selama lebaran ini kan lebaran ya paling di rumah juga selama wabah corona ini, nggak bisa kemana-mana. Jadi untuk kalian tetap jaga aja kesehatan, jangan keluar dulu jika memang dilarang. Dan untuk sholat Idul Fitrinya, kalau memang di tempat kalian boleh untuk sholat di luar, silakan. Tapi jika tidak, ya sholat aja di rumah. Oke, sip. Jaga terus kesehatannya. Dan untuk minggu depan, insya Allah kita akan beralih ke materi selanjutnya. Materi apa? Materi apa ya? Saya juga masih belum konsep untuk materi selanjutnya materi apa. Tapi yang jelas masih dari dasar setelah outline. Dan jika kalian ada masukan atau ingin tahu materi yang ingin kalian tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi dan tetap jaga kesehatan. Bye-bye.